Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isdianto ya. Saksikan video berikutnya ini yang akan saya bahas tentang materi kelas 9 ya. Pemetaan konsep dulu dan sedikit materi untuk memulainya ya. Jangan lupa saksikan sampai habis, like and subscribe ya supaya dapat video yang terbaru. Nanti kita pelajari sampai bisa. Oke? Terima kasih. Nanti cara absennya bisa dituliskan nama dan kelas pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Isdi Piala Channel yang membahas tentang pendidikan, informasi, apresiasi, dan lagu. Kali ini kita akan membahas peta konsep pembelajaran matematika kelas 9, yang intinya kita akan membahas materi pembelajarannya, kemudian dilanjutkan sedikit materi awal yaitu tentang pembelajaran kelas 9 di semester 1 terutama. Nah, sebelum kita mulai ya, perkenalkan channel ini membahas tentang pendidikan, informasi, apresiasi, dan lagu ya. Bisa diikuti terus, jangan lupa like and subscribe-nya supaya mendapat video-video terbaru. Kelas 9 insya Allah akan berjumpa dengan saya ya tentang pembelajaran matematika. Nanti kita akan membahas pembelajaran matematika. Bagi yang belum bisa jangan khawatir, ikuti terus video-video saya atau pembelajaran interaktif yang lain supaya bisa matematika dan sukses. Bagi yang masih belum paham bisa ditindaklanjuti, ada nomor saya, bisa konsultasi atau mungkin melaksanakan kegiatan privat atau kelas ya secara tertutup ya, supaya bisa memahami lebih lanjut. Langsung saja pemetaan konsep pembelajaran matematika kelas 9. Perhatikan slide berikut ini. Nah, peta materi esensial kelas 9 ya. Kita akan membahas yang semester 1 diawali dengan 3.1 KD-nya. Kompetensi dasar ini yang harus dikuasai siswa ya. Jadi yang pertama 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya ya. Kemudian disambung dengan KD 4.2. Ini satu paket ya, 3.1 dan 4.1 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Materinya apa? Perpangkatan dan bentuk akar. Nah, submaterinya pangkat dan sifatnya, operasi bentuk akar, merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, ini akan disampaikan pada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Nah, bagi siswa yang belum pernah mendengar ini ya, tidak apa-apa, nanti kita bahas dari awal. Meskipun sebenarnya di kelas 7 itu sudah pernah dibahas tentang bilangan, disisipkan sedikit tentang perpangkatan. Nah, tetapi jika lupa tidak apa-apa, nanti kita bahas. Selanjutnya KD atau kompetensi dasar 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Disambung pemecahan masalahnya pada KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Materi pokoknya apa? Materinya adalah persamaan kuadrat. Submaterinya 1. Pengertian persamaan kuadrat dan penyelesaian dengan pemfaktoran. Ini akan dibahas di pertemuan 4. Yang berikutnya, yang nomor 2, penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus dan hubungan hasil akar-akarnya. Ini dibahas di pertemuan 5. Kemudian penerapan persamaan kuadrat pertemuan 6. Nah, ini tentang persamaan kuadrat. Lanjut pada KD 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Disambung 4.3 menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Materinya apa? Materinya fungsi kuadrat. Submaterinya 1. Pengertian fungsi kuadrat dan sifat grafiknya. 2. Menentukan fungsi kuadrat dengan tabel dan grafik. 3. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ini kita akan pelajari pada pertemuan 7, pertemuan 8, pertemuan 9.
Selanjutnya, KD 3.4 menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Disambung 4.4 menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Materi pokoknya apa? Diskriminan. Ini masih nyambung dengan yang tadi sebetulnya. Ya, submaterinya menentukan diskriminan untuk identifikasi grafik. Pertemuan ke-10 ini masih nyambung dengan fungsi kuadrat tadi ya. Selanjutnya, KD 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dilanjut, KD 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi. Di materi pokoknya apa? Materinya adalah transformasi. Nah ini ya, submaterinya apa? Refleksi, translasi, rotasi, dilatasi. Ini sebenarnya masih nyambung dengan yang grafik, ini masih nyambung pada pertemuan 11, 12, 13, dan 14. Nah, jika kita simpulkan pada pembelajaran semester 1 untuk kelas 9 ini, yaitu membahas materi tentang 1. Bilangan berpangkat dan bentuk akar, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan transformasi. Jadi kita ada 4 bab ini yang akan kita bahas ya. Selanjutnya, nah untuk memulai bab 1 kita akan buka dengan materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kali ini dalam video ini kita akan membahas mengenal perpangkatan dan sifatnya dulu, kemudian menggunakan sifat perpangkatan. Nah, mari kita bahas ya. 1. Mengenal perpangkatan dan sifatnya. Ya, perpangkatan adalah perkalian berulang. Nah, bentuk umumnya begini. Jika ada A pangkat N, itu ditulis A kali A kali A sebanyak N faktor. Itu untuk bentuknya. Kemudian contohnya, misalkan ada 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3 ini, karena pangkat 3, yaitu 8. Mengenal perpangkatan dan sifat-sifatnya ya. Sekarang kita mengenal sifat perpangkatan. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi M. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangi itu ya. Kalau perkalian, pangkatnya ditambah. Nah ini 2 ini perlu dipahami supaya bisa membedakan. Contoh penggunaannya, jika ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4. Berapa 2 pangkat 3 tambah 4? Berarti 2 pangkat 7. Berapa cara ngitungnya? 2 kali 2 kali 2, 2 nya ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya toh? 128. Contoh yang kedua, jika ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, maka pangkatnya diapakan tadi? Dikurangi. Ya, berarti 5 kurangi 2. Berapa? 3 pangkat 3. 5 kurangi 2 3. Berarti cara jawabnya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Paham ya? Bisa dipahami ya? Mudah bukan ya? Nah, kalau sudah bisa, maka kita lanjutkan sebagai latihan. Kalian cobalah ini ya. Coba nanti jika ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Cara absen, jangan lupa absen ya dengan cara ya ketik nama dan kelas pada kolom komen ya. Tulis nama dan kelas, nanti akan saya list di sana. Terima kasih. Sementara cukup saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, demikian tadi pembelajaran yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Barangkali ada yang belum jelas bisa ditindaklanjuti, bertanya melalui WA group atau secara pribadi. Nanti akan saya sampaikan dengan metode yang lebih mudah lagi. Video ini dibuat salah satu cara untuk menyampaikan materi. Untuk interaktifnya kita menggunakan cara yang lain. Nantikan video berikutnya, jangan lupa di like and subscribe supaya mendapat video yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.